Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Shalom teman-teman, kembali lagi dengan sekolah minggu online. Kita akan mengawali dengan berdoa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, telah mengumpulkan kami di sini. Berkati ya Tuhan agar acara ini supaya lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, mari kita akan menyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Teman-teman, apakah kalian tahu siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan kali ini? Dia laki-laki, tubuhnya tinggi. Ya, itu Mas Diba. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Lingkupiku.
Shalom, selamat pagi semuanya adik-adikku yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Baik? Sehat? Apakah selama seminggu ini ada yang sedang berantem sama adiknya atau sama kakaknya? Nah, harapannya kita semua harus baik-baik saja ya. Karena walaupun di tengah-tengah kita masih di dalam pandemi corona, jangan lupa untuk memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ketika adik semua sedang bepergian. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita tidak lupa untuk sekolah minggu di rumah, dan Mas Dewa akan membimbing renungan pada pagi hari ini. Nah, adik-adikku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-7, dan pelajaran ini mempunyai judul yaitu keluarga yang taat meskipun dibenci. Keluarga yang taat meskipun dibenci diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 39 ayat 1 sampai 23. Mari adik-adik yang di rumah, kita akan membuka Alkitabnya dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Sudah dibuka? Mas Dewa akan membacakannya untuk kalian semuanya. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku, itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkannya segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar diserahkannya padaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur denganku." Tetapi Yusuf meninggalkannya, bajunya di tangan perempuan itu, dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku.
Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalnyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataannya yang diceritakan istrinya padanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan itu dialah yang mengurusnya, dan kepada penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Adikku yang ada di rumah, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar dari anak muda yang begitu elok parasnya dan diberkati Tuhan selama hidupnya. Anak muda itu namanya adalah Yusuf. Dia memiliki latar belakang yang sangat kelam. Dia dijual oleh saudaranya ke Mesir dan dia dirawat, dia diambil oleh keluarga Mesir, dan Tuhan memberkati Yusuf selama hidupnya. Nah, Yusuf ini orangnya sangat taat sekali. Dia taat, dia setia kepada Tuhan. Kehidupannya dia memperlihatkan kebaikan kepada orang-orang Mesir. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini kita belajar tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu adalah anak yang taat. Dia tidak hidup di negerinya, dia hidup di negeri orang. Dia hidup di rumah orang, di rumah tuannya, seorang orang yang tinggal di Mesir. Nah, selama hidupnya hidupnya adalah taat. Nah, di sini kita belajar bahwa Yusuf ketika hidupnya taat, dia juga dipermainkan oleh orang-orang Mesir. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Ya, waktu itu ya, karena Yusuf adalah anak muda yang tampan, elok parasnya, istri Potifar ini ingin memperdaya Yusuf, ingin mencari kesalahan Yusuf selama ia ada di rumah itu. Ya, Yusuf ini ingin digoda oleh istri Potifar untuk berbuat dosa. Nah, kita tebak dari cerita ini, apakah Yusuf mengikuti ajakan dari istri Potifar? Pasti tidak. Yusuf berkali-kali menolak ajakan istri Potifar itu untuk berbuat dosa. Sehingga apa? Sehingga ketika ada celah kesempatan, Yusuf pun difitnah kalau Yusuf sudah berbuat dosa kepada istri Potifar itu. Sehingga apa? Sehingga Yusuf dimasukkan penjara. Nah, ketika Yusuf dimasukkan penjara oleh Potifar, apakah Yusuf di dalam hidupnya dia sedih, dia terpuruk? Tidak, adik-adik. Yusuf selalu semangat. Dia tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dia tetap taat. Karena apa? Di dalam Alkitab dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, walaupun Yusuf ada di dalam penjara. Nah, di rumah Potifar dia hidupnya setia dan taat. Di dalam penjara pun Yusuf juga hidupnya taat. Sehingga apa? Ini yang membuat kaget. Sehingga kepala penjara pun memberikan kuasanya kepada Yusuf untuk mengatur ini, untuk mengatur itu. Sehingga apa? Sehingga kepala penjara tidak ikut campur urusan di dalam penjara. Karena apa? Urusan di dalam penjara sudah dilimpahkan kepada Yusuf itu. Nah, inilah berkat yang didapatkan ketika Yusuf hidupnya itu penuh dengan taat. Nah, pelajaran pada pagi hari ini mengajarkan kepada
kita semuanya, Mas Dewa dan adik-adik yang ada di rumah, bahwa ketika kita di dalam keluarga, ketika kita memposisikan diri sebagai anak, marilah kita hidup seperti Yusuf. Hidup seperti apa? Ya, kita harus hidup belajar untuk taat kepada Tuhan. Contoh hidup taat kepada Tuhan, Mas Dewa akan memberikan contoh. Kita harus taat hidup untuk bisa berdoa, bisa membaca firman Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kehidupan kita itu semakin lama semakin bertumbuh seperti seorang yang bernama Yusuf ini. Walaupun dia dibenci, ya, walaupun dia dibenci oleh orang-orang, oleh saudara-saudaranya, oleh orang-orang yang ada di Mesir, dia tetap taat. Karena apa? Karena Yusuf tahu ketika Yusuf taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kasih karunia. Sehingga berkatnya apa? Apapun yang dikerjakan Yusuf, semuanya itu bisa dikerjakan dengan berhasil. Bayangkan adik-adik yang di rumah, kalau adik-adik hidupnya taat, ya, adik-adik di rumah hidupnya setia kepada Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan, apapun yang adik-adik itu kerjakan sekarang ini, entah itu sekolah, hidup di dalam keluarga, memperkerjakan cita-citanya, pasti Tuhan akan membuat itu semuanya berhasil. Amin. Nah, itulah berkat-berkat ketika keluarga itu taat kepada Tuhan. Meskipun di sekeliling kita ada yang membenci kita, karena kita tahu bahwa iblis itu sangat tidak suka kalau keluarga Tuhan itu hidup di dalam ketaatan. Maka dari itu iblis mencari pengikut-pengikutnya untuk membenci keluarga-keluarga Tuhan, supaya mereka hidup di dalam ketidaktaatan. Itulah tugasnya iblis. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Mas Dewa dan adik-adik semuanya, kita perlu bekerja dengan keras, berjuang dengan keras. Ketika kita hidup sampai saat ini, kita harus taat dengan Tuhan. Intinya satu, kita harus taat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita seperti Yusuf, yang apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan membuatnya semua itu berhasil. Nah, inilah renungan pada pagi hari ini. Kita belajar tentang Yusuf, bahwa Yusuf sudah dibuang oleh saudaranya, lalu dibeli oleh orang Mesir, dirawat di rumah orang Mesir itu, dia bekerja di sana dan hidupnya taat kepada Tuhan dan kepada tuannya. Lalu Yusuf difitnah, lalu kemudian dimasukkan dalam penjara, tetapi Yusuf tetap taat kepada Tuhan, dan kepala penjara pun juga memberikan kuasanya kepada Yusuf, sehingga pada akhir di ayat ini Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mari kita contoh kehidupan Yusuf ini supaya kita terus hidup di dalam ketaatan. Nah, demikian renungan pada pagi hari ini adik-adik yang ada di rumah. Nah, pada saat pagi hari ini kita juga tidak akan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 14. Yohanes pasal 15 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, itu nanti jangan lupa dihafalkan dan bisa dilaporkan sama orang tuanya ya. Nanti bisa minta tolong sama orang tuanya. Nah, dan selanjutnya nanti ketika sudah, jangan lupa adik-adik di rumah mengisi lembar kegiatan. Di situ ada sandi morse yang ada pertanyaan-pertanyaannya. Nanti adik-adik bisa menuliskan jawabannya itu di 11 nomor yang sudah disediakan oleh tim dari sekolah minggu. Nah, jadi renungan pada pagi hari ini sudah selesai, dan tetap semangat untuk tetap taat kepada Tuhan supaya hidup kita seperti Yusuf. Ya, mari kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk bersekolah minggu, dan kita juga sudah mendengarkan Tuhan renungan supaya kami dapat belajar dan mencontoh kehidupan apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf ini ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan Tuhan supaya kami tetap terus menjadi keluarga yang tetap taat, walaupun ada yang membenci kami, tapi kami ingin tetap taat Tuhan, supaya kami mendapatkan berkat. Jikalau kami melakukan apa sesuatu, itu semuanya dapat Tuhan lakukan dengan berhasil. Dan inilah Tuhan, anak-anakmu sudah melakukan sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan akan mempertemukan kembali di minggu depan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah. Terima kasih Mas Tiba. Nah, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dengan doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, telah melancarkan sekolah minggu ini. Dan Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu ini dengan doa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.